Teman-teman, apa yang kalian rasakan ketika kita sudah yakin pol-polan kepada Allah SWT? Begitu juga, tapi kita mengalami hal yang tak tahunya ada kendala gitu ya. Bisa dibilang ada orang yang bikin kita menjadi marah, bikin kita menjadi kecewa, entah dari mana awal mulanya gitu ya. Nah, pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Setelah kita sudah benar-benar yakin kepada Allah SWT, 100% kita memperbanyak amalan, ingin ikhtiar langit gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kalian alami, kita dibikin kecewa oleh orang lain gitu, tanpa kita berbuat ulah, tanpa kita berbuat salah, tanpa kita berbuat apa-apa gitu. Contoh, ketika kita bekerja, tahu-tahu ada orang ataupun atasan kita tahu-taunya marahin kita gitu, tanpa tanpa ada alasan yang tepat mungkin, atau bisa juga saat kita di jalan ada orang yang bikin kita kesal saat berkendara gitu ya. Nah, pernah nggak kalian rasakan? Nah, di video kali ini maka mau berbagi cerita kembali. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Maka biar agar cepat berkembang dan bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa selalu bersyukur dan selalu sabar. Terkadang ketika kita mengalami kehidupan ini dengan banyak rintangan, banyak halangan, banyak hambatan, ya beginilah hidup, kita tetap harus bisa menjalaninya dan tetap harus berbuat baik dan selalu ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Karena ketika kita sudah kotor tubuh kita, maka cepatlah kita bersihkan, dan ketika kita sudah gersang badan kita, maka segeralah kita membersihkan diri kita dengan air bersih dan pakai sabun gitu. Ya, di sini teman-teman yang sudah mungkin nyimak ya di channelnya Maka, terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jika ingin salam silaturahmi dengan Maka, bisa tulisan di dalam komentar ya. Dan bangunlah ketika kalian berkomentar yang baik agar mendapatkan hal kebaikan serupa gitu. Dan jika kalian ingin punya hajat, punya keinginan, ingin cepat Allah kabulkan, maka perbanyaklah berdoa dan tuliskan di dalam komentar doa apa saja yang kalian inginkan agar diaminkan oleh viewer yang ada di channel ini. Nah, teman-teman, belakangan ini atau di minggu ini Maka kurang lebih ada 5 hari lah ya nggak bikin video gitu ya, nggak share kepada kalian semua. Tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, berbagi pengalaman juga, berbagi cerita, karena di sini Maka bukan guru kalian semua juga, bukan ustadz ataupun mentor ya, tapi di sini Maka hanya sahabat kalian yang punya cerita yang ingin dibagikan, dan semoga saja bisa bermanfaat. Nah, terkadang ketika kita hidup ya di dunia ini, banyak lika-liku rintangan yang harus kita jalankan. Tapi di sini juga kita harus tetap menjalani hidup ini, seperti apapun hidup ini. Nah, pernah nggak kalian rasakan ketika kita sudah yakin kepada Allah dan esok lusa bahwa Allah akan berikan kita keajaiban? Tapi kalian pernah nggak merasakan saat kita lagi enak, nyaman gitu ya, saat ada orang yang gangguin kita, dan apa yang kalian lakukan saat itu? Ketika ada orang bikin kita kecewa, dan apa yang akan kita lakukan, dan apakah hati kita ingin balas dendam? Apakah hati kita akan tetap selalu sabar?
apakah hati kita akan selalu tetap yakin kepada Allah SWT bahwa Allah akan selalu melindungi kita. Nah, di sini maka mau babat tuntas gitu ya dengan cerita ini. Begitu luar biasanya gitu ya kalau kita masih punya hati keyakinan yang penuh ketika keajaiban belum ada dalam kehidupan kita, tapi kita tetap yakin, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap menerima apa yang terjadi saat ini. Nah teman-teman, ketika ada orang yang sakitin kita ataupun kecewakan kita tanpa kita berbuat apa-apa gitu ya, maka bersabarlah dan jangan kita terbawa suasana itu. Tenanglah, sabarlah, rileks saja, jalani saja, karena di situ adalah detik-detik keajaiban, kemudahan, atau Allah mau berikan kita sebuah hadiah yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita. Dan itu yang saya rasakan. Beberapa hari ke belakang banyak hal yang bikin hati tidak tenang gitu ya. Saat bekerja pun ya intinya ada problem yang bisa dibilang kita tidak berbuat dosa ataupun kita tidak berbuat salah, tapi taunya muncullah sebuah masalah yang membuat itu jadi sebuah ujian kesabaran kita, keyakinan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berdoa kepada Allah dan ngerasa doa itu belum Allah kabulkan, apa yang kalian rasakan saat ini? Apa kita masih tetap sabar dan yakin? Apa kalian sudah menyerah dan putus asa dan tidak mau lagi berbuat ikhtiar langit? Nah, justru di situ teman-teman, titik terakhir, kalau kita tetap sabar, tetap yakin, kita akan keluar dari permasalahan tersebut ataupun dari kesulitan saat kita sekarang yang kita alami gitu. Nah, jadi pada intinya ketika kita sedang, kalau kata Mbak Melisa gitu ya, ketika kita punya kesulitan, kita sedang berada di hutan, terus kita pengen keluar dari hutan tersebut, kalau kita hanya duduk diam, tidak terus menjalaninya, mencari jalan keluar gitu ya, maka ya kita tidak akan menemukannya. Tapi kalau kita tetap selalu semangat, kita boleh lelah, tapi kita jangan boleh untuk menyerah gitu. Agar apa? Agar kita bisa keluar dari dalam kesulitan itu. Nah, justru buat teman-teman yang mungkin masih punya kesulitan dalam perekonomiannya, punya masalah tentang hutang piutang, punya masalah dengan keluarganya, maka terimalah keadaan itu saat ini. Terimalah keadaan ini saat ini. Terima, syukuri ketika hati sudah nyesek gitu ya dengan keadaan. Tapi apa yang harus kita lakukan ya, kita tetap ikhlas dan sabar. Maka disitulah Allah mau menggugurkan segala dosa kita, Allah akan angkat derajat kita. Dan itulah yang mungkin Maka rasakan saat ini gitu, ataupun perjalanan di minggu ini. Jadi buat teman-teman, tetaplah selalu istiqomah membaca sholawat, membaca istighfar, dan selalu menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dan selalu berharap hanya kepada Allah. Dan tidak ada lagi kalau kita sudah tidak ada jalan sama sekali, dan apa yang harus kita lakukan saat ini hanya ikhtiar kepada Allah, ikhtiar langit, berdoa, berharap, meminta. Dan yang paling unik lagi, ketika kita sudah diberikan keajaiban, kemudahan, keselamatan, apa yang harus kita lakukan saat itu? Karena kita sebagai manusia itu gak ada puasnya, gak ada cukupnya gitu. Ketika kita sudah diberikan ini, ngerasa kurang dan kurang gitu, dan ngerasa ingin bertambah dan selalu bertambah. Nah, kita putar berpikir itu untuk apa? Untuk kebaikan. Seperti ketika kita sudah
membaca, misalkan sudah melaksanakan sholat 5 waktu yang dengan tepat waktu, maka kenalilah dengan zikir yang namanya sholawat, istighfar. Begitu juga mulai punya program ingin sedekah, mulai punya program ingin mulai menanam kebaikan hal lainnya. Nah, jadi semakin kita mulai terbiasa hal-hal tersebut, maka kehidupan kita akan semakin dilindungi oleh orang-orang baik, rezeki yang mengalir. Karena saya juga pernah menyimak ya dari Pak Ustadz Nasrullah, ketika kita selalu mengejar kupu-kupu yang susah kita dapatkan gitu ya, semakin kita dapatkan malah semakin menjauh. Tapi ketika kita sudah membangun tamannya, maka kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya gitu. Ketika kita ambil dan kita tidak khawatir ketika kupu-kupu itu hilang, karena kita tidak akan khawatir karena kupu itu akan datang kembali gitu, karena kita punya tamannya, punya bunganya gitu. Begitupun seperti kita rezeki, kita bangunlah walaupun tidak semudah itu kita membangun sebuah taman agar mendapatkan sebuah rezeki yang berkelimpahan. Nah, disinilah langkah awal yang harus kita lakukan saat kita dengan titik terendah. Selain kita memperbaiki diri, memperbaiki sifat, maka berhati-hatilah dengan dosa dari hari ini, dari detik ini. Mulailah hilangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Perbanyaklah waktu yang sisa bermanfaat buat kehidupan kita saat ini. Bukan berarti kita mengurangi silaturahmi kita dengan siapapun, tapi utamakanlah yang lebih penting saat ini. Begitupun badan kita. Ketika kita sekarang sudah lemah, maka bahagiakanlah badan kita dengan waktu yang tepat untuk beristirahat. Begitupun untuk makan, begitupun untuk refreshing pola pikir kita gitu ya, kalau kita sudah terlalu banyak berpikir. Begitupun juga ketika kita duduk diam di rumah, maka sempatkanlah waktu untuk keluar rumah. Untuk apa? Untuk menghirup udara segar agar kita selalu sehat dan bahagialah dari saat ini. Maka jangan terlalu fokus ataupun jangan terlalu serius ya, karena di sini juga maka duduk diam santai di belakang rumah, dan mohon maaf jika di belakang ada jemuran gitu ya. Nah, mungkin itulah ya hal-hal yang menarik pada minggu ini, pada hari-hari ini, cerita dari Mang Akad. Nah, mudah-mudahan di video berikutnya maka bisa sharing lagi kepada kalian semua, karena ternyata kalau kita pengen berbuat sesuatu, awalilah dengan niat dan ucapan yang baik. Pernah nggak kalian merasakan sebelum apa-apa itu kita berucap dulu? Contoh, kayaknya enak nih makan bersama ini, dan tak tahunya pas pulang istri kita ataupun saudara kita sudah siapkan makanan tersebut. Nah, sepertilah keajaiban dari hal kecilnya. Begitupun ketika kita berucap apa yang kita inginkan, setelah itu Allah datangkan, maka indah nggak hidup ini? Nah, gimana agar kita mendapatkan keajaiban dan hal tersebut? Maka mulailah kita memantaskan diri bisa disayangi oleh Allah SWT, dan mulailah dari hari ini berintrospeksi diri gitu ya. Bukan berarti kita selalu menyalahkan diri kita, tapi mulailah melihat dari kesalahan kita. Agar apa? Agar kita tidak mengulangi hal tersebut dan ketika kita punya hal yang buruk, maka segeralah meminta ampunan Allah SWT. Karena dengan hal-hal tersebut, perubahan waktu demi waktu, hari demi hari akan semakin membaik ketika kita sudah menanam hal kebaikan tersebut. Begitupun ketika kita pandangan
selalu memandang dengan hal yang baik, maka akan datang juga keindahan pandangan kita, hal yang baik juga ke depannya. Begitupun ucapan kita. Dan hal yang menarik ketika kita sudah pernah gak mendengar kalau kita berdoa teraniaya. Bisa saya bilangnya sih doa teraniaya. Kenapa bisa dibilang doa teraniaya? Karena orang yang sudah tersakiti ketika beliau tersebut berdoa, cepat tuh Allah kabulkan doanya. Asal kitanya menerima apa yang terjadi saat itu. Dan berdoanya bukan hal jelek, ingin membalas dendam, ingin berputar karena kita sudah disakitin, saya pengen nyakitin orang tersebut lagi, bukan seperti itu juga. Tapi kita berdoanya dengan mendoakan orang tersebut, dengan meminta mudah-mudahan Allah berikan hidayah, keberkahan buat keluarganya. Begitupun ketika kita ada barang yang orang lain curi gitu ya, ataupun ada barang yang orang lain ambil, kita doakan dengan yang baik juga. Karena apa? Dari langkah itulah terkadang kita tidak bisa ikhlas gitu ya, bersedekah. Terkadang Allah berikan jalan dengan orang yang mengambil sesuatu pada kehidupan kita. Dan jangan khawatir, terkadang besok lusanya kita punya yang lebih dari itu gitu. Paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa selalu bahagia, salam silaturahmi buat kalian semua yang menonton video ini. Dan jika ada saya masukan bisa tuliskan dalam komentar. Dan jangan lupa selalu tersenyum, bahagia. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan di lain waktu mudah bisa silaturahmi kembali, ngobrol kembali di dalam channelnya Mang Aka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.